Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bada, Sarjana Pendidikan, nomor induk mahasiswa 2423990150. Program studi Pendidikan Agama Islam, saya PPG di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Semua siap. Siap, berdoa mulai. Reno, hadir Pak Rizky Pratama, Reza, Lugi, Muhammad Rezeki, Yosi, Tari, Naila, Yola, Zaskia, Novita, Devi, semuanya hadir ya? Hadir. Baik. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan memasuki pembelajaran bab selanjutnya, yaitu bab 6. Ya, apa? Bab 6, inspirasi Al-Qur'an, budaya agama secara modern. Baiklah, sebelum Bapak mulai pada bab 6 ini, Bapak akan bertanya tentang materi yang kalian dapatkan pada materi sebelumnya, yaitu bab 5. Silakan satu orang, Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari bab ini yang berjudul meneladani semangat literasi dan produktivitas seni dan bait al-hikmah pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi adalah pada tahun 750 Masehi, Abu al-Bas merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Lalu, pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur membangun kota Baghdad. Lalu selanjutnya pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Harun al-Rashid mendirikan Bait al-Hikmah dan dilanjutkan pada tahun 813 sampai 883 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan Bait al-Hikmah. Lalu dilanjutkan pada tahun 883 sampai 842 Masehi dan 842 Masehi sampai 847 Masehi, Al-Muqtasim dan Al-Wasir melanjutkan Bait al-Hikmah. Lalu dilanjutkan pada tahun 847 sampai 861 Masehi, Al-Mutawakkil membatasi penerjemahan buku. Terakhir pada tahun 1258 Masehi dikuasai dan dihancurkan tentara Monggol. Itulah yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran bab 5 minggu lalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kilas tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Untuk minggu selanjutnya, minggu sekarang sudah Pak janjikan pada minggu yang lalu kita akan
membahas tentang inspirasi Al-Quran, ya. Indahnya beragama secara modern. Indahnya beragama secara modern. Baiklah. Pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami bahwa kita adalah umatun apa? Umatan wasaton, yang artinya umat pertengahan. Kalian mengetahui bahwa kita adalah umat pertengahan, yaitu harus berlaku adil. Setelah itu juga kalian harus mendapatkan bahwa pembelajaran pada siang hari ini kita tidak boleh melebihi akhirat, meninggalkan dunia atau meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Semuanya harus dilakukan secara seimbang, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, kita akan membacakan terlebih dahulu ayat yang menjelaskan tentang umatan wasyaton. Ada yang bisa baca? Baik, Pak Abda bacakan, setelah itu kalian bacakan artinya. Umatan wasyatan itu terdapat dalam Al-Baqarah ayat 180. Salah, 143. Pak Abda mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat ini sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah ayat 2 143. surah kedua Ayat 143. Nah, dari ayat tersebut dapat kita baca dan simak bahwa kita adalah umatan wasyatan. Umatan wasyatan adalah umat pertengahan. Di mana umat pertengahan ini, poin pertama yang Pak Abda akan ajarkan bahwa umat pertengahan itu harus memiliki sifat yang adil. Adil kepada siapa saja? Kepada manusia, tidak pandang Bulu dan fisik. tidak pandang bulu, tidak pandang suku, ya, tidak pandang agama. Kita harus melakukan hal yang sama selagi itu tentang hubungan antar manusia. Kecuali kalau misalkan hubungan tentang akidah, itu tidak boleh kita mengikuti, ya. Misalkan terdapat dalam
surah Al-Kafirun ayat terakhir yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lakum dinukum waliyadin. Kalau bagi kita akidah tidak boleh kita tolerin. Ya, jadi kita tidak boleh mengikuti akidah orang lain. Jadi kalau misalkan agama Islam ya kita harus mengikuti perayaan-perayaan agama kita sendiri. Tidak mengikuti perayaan orang lain. Gimana kalau misalkan orang melakukan Natalan misalkan? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak usah mengikutinya. Kita cukup kalau misalkan menjaga tidak mengganggu mereka dalam beribadah. Jadi umat tersyaitan artinya kita harus bersikap adil ya kepada siapapun ya. Tidak memandang suku, agama, ras, dan budaya. Baik, sebelum Pak Abda lanjut, Pak Abda akan berikan kalian tontonan tentang Islam moderat yang akan disampaikan oleh Gus Baha, salah satu ulama yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, khususnya umat Muslim. Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru. Siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap soleh. Bang, itu apa itu egois. Sang egois sampai kelompok itu, ambil gak wali masa dari wah tahu sing itu tahu mau mengati orang itu bisa. Tahu itu juga debat. Nah, gue berharap orang mulai bunga cukup mau bukan. Kalau aku tidak orang aku mulai tapi orang hal lain teman-teman gue. Jago jadi ini gue itu mau pengiran semutus. Mau guna itu pengiran akal hakim itu rasa mikir di sini benar. Kita mesti yakin pengiran akamu. Lalu putus orang dunia. Terus nama masa itu masa senang masa pada akhir keputusan yang mau boleh mulia yang tak. Coba ada tentang urus. Bang, mesti rasa fanatik kemana-mana. Saya masih mau ikut gandeng di sini. Jajan di suarga. Coba sih bener. Orang ketiga ya. Balik orangnya jangan kepikiran gak sih. Di luar bisa. Mengisap di ya. Bener orang baru. Baik. Barusan kita melihat penyampaian Gus Baha menggunakan bahasa Jawa. Di sana letak modernnya. Salah satu kita menghargai suku, bahasa dan lainnya, dan di sana tadi ada terjemahannya. Di mana dalam penyampaian Gus Baha mengajarkan kepada kita biar kita tidak saling mengejek, tidak saling mengolok-olokkan, ya, tidak saling mengganggu. Ya, kalau misalnya kita bilang, kamu itu kafir, kamu kafir, tidak akan masuk surga, itu seperti mengolok-olok, ya. Tapi kalau misalnya dalam pembahasan, ya ranahnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan saudara kita yang lain agama, tidak pantas kalau misalkan kita berbicara yang kasar, kamu pasti masuk neraka, dia akan tersinggung dan bahkan nanti akan terjadi perpecah belahan antara kita. Jadi kita harus menyampaikan hal-hal yang baik saja, ya. Kecuali dalam konteks kita sedang dalam keadaan menyampaikan di forum yang tepat. Tapi kalau misalkan menyampaikan kepada orang di waktu yang tidak tepat, itu bisa mengakibatkan perpecah belahan antara umat beragama. Ya, paham? Nah, kita sebagai umat tersyaitan, kita harus memiliki atau menjadi pribadi yang mendamaikan, pribadi yang tidak memecah belah antara orang lain, membuat permusuhan. Kita sebagai umat yang dipilih menjadi umat tersyaitan, umat pertengahan, menjadi role model, menjadi contoh dari sikap, akhlak, ya, dari perkataan, perbuatan, semuanya harus mencontohkan Rasulullah. Paham? Baik, pada kesempatan kali ini Pak Abda akan minta kalian ya membaca buku sekitar 5 menit. Setelah 5 menit nanti akan Pak Abda tugaskan kalian untuk merangkum apa yang kalian baca. Dimulai dari sekarang.
Baca dulu mata pelajarannya. Sambil kalian baca, Pabda akan kasih kalian tontonan ya untuk moderasi beragama ya dalam bentuk animasi. Guys, aku kembali hadir ke Indonesia. Iya, kamu nggak salah dengar. Setelah sekian lama vakum dari pasar smartphone tanah air, Anas yang menguncang tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun di masa Baik, salah satunya Pabda sebutkan ya. Setelah kalian baca, coba Pabda mau lihat sekilas yang kalian dapatkan. Coba dari Zaskia, bacain di sana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran di bab 6 yang berjudul Indahnya Beragama Secara Modern. Modern berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Umatan wisata memiliki makna umat yang adil dan modern. Sikap adil dan moderat
memiliki sikap moderat, ia akan mampu berperilaku adil. Sementara seorang akan bisa berperilaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. Dan tanpa sikap moderat yang dihadirkan oleh para pemimpin umat Islam, tidak akan ada keharmonisan dan sikap adil di dalam kehidupan umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita fokuskan lagi ke beragama secara moderat tadi. Ya, kita harus memiliki rasa keadilan yang tinggi. Nah, Pak Abdan mau bertanya nih, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat adil dalam pemimpinannya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sifat keadilan yang sangat luar biasa ketika dia memimpin menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Ya, benar sekali. Nah, dari kepemimpinan beliau ya sangat luar biasa dalam bidang keadilan. Dia tidak memandang ya dari agama apapun rakyatnya. Jika rakyatnya membutuhkan, dia akan menolongnya tanpa melihat agama. Ya. Baik, dilanjutkan lagi. Coba carikan permasalahan-permasalahan yang kalian temui ketika kalian membaca di buku pelajarannya. Moderat tadi bisa kita simpulkan bahwa menghindari sikap apa? Sikap yang menghindari sikap kekerasan ya atau ekstrim ya. Kalau beragama secara berlebihan boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau mengejar dunia secara berlebihan boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, dalam pembelajaran materi ini, setelah kalian cari permasalahannya, ya, contoh tokoh yang tadi sudah Pak Abdan kasih yaitu Umar bin Khattab. Pak Abdan bagi kelompok, ya, yang pertama ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, tugas kalian sekarang, ya, selama 5 menit silakan bikin permasalahan tokoh-tokoh yang bisa bersikap adil. Tadi Pak Abdul sudah kasih contohnya, ya. Nanti dipresentasikan di depan. Durasi waktu 5 menit. Mulai dari sekarang.
Dua menit lagi. Baik, sudah selesai. Oke, langsung panggil kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan permasalahan yang kami temui di buku. Yang permasalahan yang saya temui adalah bagaimana jika di dalam kehidupan umat Islam tidak ada sikap modern. Sekian permasalahan yang kami temui di buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih berdiri di sana. Pertanyaannya apa? Bagaimana jika di dalam kehidupan umat Islam tidak ada sikap modern? Tolong di kelompok 2 bisa menanggapi. Bagaimana kalau misalkan di dalam agama Islam tidak ada sikap modernnya? Yosi. Tanpa sikap modern yang dihadirkan oleh para pemimpin Islam, kehancuran seperti itu mulai terjadi. Kalau tidak ada sifat modern, apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan. Contohnya, coba di kelompok 1-nya. Kalau misalkan tidak ada sifat modernnya, Zaskia bertanya sama temannya, apa yang terjadi? Baby, apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada sikap modern? Yang terjadi jika tidak ada sikap modern adalah bisa menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan pada sesama umat manusia, yang mana di dalam itu bisa memperpecah belahkan sesama umat manusia. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, salah satunya ya, kalau misalkan sifat modern itu tidak ditanamkan, ya, hal yang terjadi adalah terjadi kerusakan ekstrim. Misalkan beragama secara berlebihan itu bisa mengakibatkan mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, ya, yang akhirnya membuat permusuhan baik itu antar agama atau dengan agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, permasalahannya mulai dari sekarang kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan sehingga kita melupakan hak-hak orang lain. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
toleran yang dihadirkan oleh para pemimpin umat Islam. Kekerasan seperti ini bukan terjadi. Dengan demikian, cara beragama yang modern seperti yang dicontohkan para pemimpin umat Islam di masa lalu itu harus kita teladani bersama sehingga umat Islam beragama dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, menurut kalian, apakah umat Islam saat ini telah menjalankan sebagai Islam yang modern? Sudah menjalankan belum kalau di Indonesia? Sudah. Walaupun pemimpin-pemimpin kita banyak yang beragama Islam, tetapi agama-agama lain di Indonesia itu dilindungi. Ya, dan agama di Indonesia tidak saling mengganggu dan mereka pun saling mengayomi. Ya, nah itulah keteladanan yang harus kita ambil dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Oke, bertemu tangan untuk berdua. Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang saya baca di buku babnya adalah bagaimana tidak di umat Islam tidak ada sifat adil dan toleransi. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Apa pertanyaannya? Bagaimana di umat Islam tidak ada sifat adil dan toleransi? Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak memiliki sikap adil dan toleransi? Apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan dan kita akan saling mengganggu. Yang kuat akan mengganggu yang lemah. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki sifat toleransi, maka agama di Indonesia akan saling bermusuh. Oke, tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan yang kalian miliki yang kalian jawab, yakin atau tidak yakin ya. Oke, yang pertama, saya meyakini Pancasila sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Karena Pancasila yang pertama disebutkan bahwa apa? Pancasila yang pertama. Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Pancasila tidak luput dari agama. Selanjutnya, saya menjaga sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Saya mendahulukan orang yang datang lebih dahulu sewaktu antri naik bus. Setuju atau tidak setuju? Ya. Saya mendahulukan orang yang datang lebih dahulu sewaktu antri naik bus. Setuju. Kenapa tidak? Karena dia mendahulunya datang. Kok mendahului? Saya mendahulukan orang yang datang lebih dahulu sewaktu antri naik bus. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena orang yang datang dari tadi dia sudah lama menunggu. Kita suruh dia dulu, setelah itu baru kita. Sama halnya kita di pom bensin. Pom bensin lagi rame nih, ada orang yang sudah di depan, kita barusan datang, tiba-tiba kita nyalip ke depan. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Selanjutnya, saya
berteman dan bekerja sama dengan teman yang beragama non-Islam. Saya berteman dan bekerja sama dengan teman yang beragama non-Islam. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa tidak? Iya, itu tadi salah satunya kita memiliki sikap toleransi. Selagi itu tentang kemanusiaan, ya kita harus saling membantu, gotong royong, kerjasama. Makanya kita disebut beragama secara modern. Ya, paham? Baik, pada hari ini ya kita akan lanjut ke minggu depan dengan video-videonya. Sebelum ditutup, tolong satu orang untuk menyimpulkan apa yang kalian dapatkan pada siang hari ini. Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat simpulkan dalam pembelajaran pada siang hari ini yaitu mengetahui betapa pentingnya sikap modern bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi, yang dimana bisa memperkuat dan mengatasi sesama manusia dan umat dalam sikap adil serta bisa mengatasi kekerasan dalam hidup secara modern. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada siang hari ini, ya, sebagai umat Islam kita harus menjadi umat wasyatan. Umat wasyatan adalah umat pertengahan yang tidak mementingkan sebelah pihak, misalkan hanya mementingkan akhirat, dunia yang ditinggalkan, ya, dunia ditinggalkan, akhirat didahulukan. Dia harus seimbang. Karena untuk mendapatkan akhirat kita harus memprioritaskan dulu kehidupan di dunia. Jangan sampai terbengkalai kehidupan dunia yang mengakibatkan kita sengsara di dunia. Yang akhirnya akhirat pun tidak didapat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, itu saja materi pada siang hari ini. Kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Baik, kepada ketua kelas disilakan. Semua siap. Siap, kita mulai. Beri salam kepada Bapak Guru.